Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Isnati. Saya akan menjelaskan tentang adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke extrauterin. Pertama itu sistem pernapasan. Jadi oksigen dari bayi dari ibu melalui plasenta. Kemudian setelah bayi lahir, plasenta akan terputus. Bayi akan usaha dengan napas dengan menangis. Kemudian paru-paru mengembang dan udara memenuhi ruang trakea dan bronkus bayi. Cairan dalam paru-paru keluar yaitu bernapas dengan paru-paru. Kedua yaitu sistem hematologi dan sirkulasi darah. Aliran darah fetal bermula dari vena umbilicalis. Kemudian akibat tahanan pembuluh paru yang besar lebih tinggi dibandingkan tahanan vaskuler sistemik, hanya 10% dari keluaran ventrikel kanan dan sampai paru. Sisanya ada 90% sejauh suntikan ke kiri melalui ductus arteriosus botalli. Pada neonatus, reaksi pembuluh darah masih sangat kurang sehingga keadaan kehilangan darah, dehidrasi, dan kelebihan volume juga sangat kurang untuk ditoleransi. Konsentrasi hemoglobin janin dan ibu berbeda pada saat hamil cukup bulan. Akibatnya hemoglobin janin yang berkisar 15 gram sampai 100 ml. Tiap gram hemoglobin mampu mengangkut 1,34 ml oksigen. Kemampuan ini meningkat kemampuan darah janin untuk mengangkut oksigen, ditambah lagi afinitas oksigen darah janin yang tinggi memudahkan perpindahan oksigen dari ibu ke janin. Kemudian setelah janin lahir, terjadi pelepasan dari plasenta secara mendadak saat umbilical cord dipotong atau dijepit. Tekanan trium kanan menjadi rendah, tahanan pembuluh darah sistemik naik, dan pada saat yang sama paru-paru mengembang. Tahanan vaskuler paru menyebabkan penutupan foramen oval. Penutupan setelah beberapa minggu. Aliran darah dari ductus arteriosus botalli berbalik dari kiri ke kanan. Kemudian penutupan ductus arteriosus secara fisiologis terjadi pada umur bayi 10-15 jam yang disebabkan kontraksi otot polos pada akhir arteri pulmonalis, dan secara anatomis pada usia 2-3 minggu. Kemudian tekanan sistemik antara 60-130 mmHg, frekuensi nadi bayi rata-rata 120 kali per menit dengan tekanan darah sekitar 80-60 mmHg. Kemudian yaitu sistem imunitas. Dari antibodi ibu melalui plasenta, kemudian pada usia 20 minggu janin mengandung IgM, IgG, dan IgE. Ketika bayi lahir, bayi memiliki IgM lebih banyak. Kebal terhadap penyakit menurut tertentu akan hilang sampai beberapa bulan sampai bayi mendapat vaksin dari luar. Kemudian sistem gastrointestinal. Pada 26 minggu enzim sudah terbentuk meskipun amilase baru nyata. Janin meminum air ketuban dan akan tampak gerakan peristaltik usus. Protein dan cairan amnion yang ditelan akan menghasilkan mekonium di dalam usus. Kemudian mekonium ini akan tetap tersimpan sampai partus, kecuali pada kondisi hipoksia dan stres, dan tampak cairan amnion bercampur mekonium. Sebelum lahir, janin cukup bulan akan mulai menghisap dan menelan. Maka ketika lahir, IMD pemberian ASI selama 1 jam setelah lahir. Kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan selain susu itu masih terbatas. Akibatnya refleks gumoh dan refleks batuk yang matang sudah terbentuk baik pada saat lahir. Kemudian esofagus bawah dan lambung masih belum sempurna. Kemudian gumoh, kapasitas lambung masih terbatas, kurang dari 30% untuk bayi baru lahir cukup bulan. Kemudian kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan tumbuhnya bayi baru lahir. Kemudian pengaturan ASI on demand.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.